Sebenarnya jaga palu itu apa buat Kayo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini video perdana. Video perdana dari Temu Wacana. Dan sebuah kehormatan bisa Tadinya saya nggak mau loh ini. Tadinya saya tidak bisa dislike. Karena dia kalau kasih pertanyaan pasti oh my god. Oke, di samping saya sudah ada Yaumil Masri, akrab disapa Kayo. Yes. Beliau ini adalah salah satu tokoh penggerak. Kayak aku, hai semua. Jadi beliau adalah salah satu tokoh penggerak di kota Palu maupun sekitarnya, karena tidak hanya bergerak di wilayah Palu saja Kayo ya, karena ada di Donggala, ada di Sigi, dan beliau ini saking banyak saking banyak hal-hal yang beliau ciptakan, akhirnya saya bingung. Saya harus mulai dari yang mana untuk mengupas orang ini. Ya Allah. Jadi sebuah kehormatan sebenarnya untuk Temu Wacana perdana kita dihadiri oleh salah satu tokoh inspiratif pemuda Thank you sudah di mengundang. Sulawesi Tengah. Thank you for having me. Okay. Tapi untuk sedikit merincikan pada video pertama ya. Pertama Yaumil, karena kayaknya ini untuk mengupas Kayo ini kayaknya bakal banyak video yang berlanjut. Jadi untuk perdana kita akan saya tuh nonton salah satu konten YouTube-nya salah satu artis papan atas ya, selebriti. Ada beberapa partnya lagi, part 1, part 2, part 3 gitu. Dan topiknya tuh lain-lain yang akan dibahas. Yes, gitu. dan memang rencananya Kayo untuk Temu Wacana ini kita rencananya akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif di wilayah Sulawesi Tengah. Yes. Dan untuk pembahasan pertama kali ini kita akan membahas kita jaga Palu. Oh, jaga Palu ya? Jaga Palu. Kenapa harus jaga Palu? Karena kita lagi berada di kota Palu, maka kita akan membahas sedikit. Ngobrol tentang jaga Palu. Yes, karena jaga Palu itu adalah salah satu gerakan yang memberikan banyak dampak positif terhadap masyarakat kota Palu khususnya, dan di wilayah luar kota Palu. Nah, sedikit mengupas Kayo. Sebenarnya terkait untuk jaga Palu ya, makanya saya pakai kaosnya sekarang. Apa yang melatar belakangi sampai jaga Palu itu bisa terbentuk? Oh, jadi sebenarnya awal mulanya kan jaga Palu itu pada awal masa pandemi itu sudah santer di Jakarta, pandemi ABCD dan segala macam kan. Sekitar bulan Maret. Bulan Maret 2020 ya. 2020. Ya terus gitulah ya, kalau nggak pasti teman-teman juga tahu, bisa googling gitu. Jadi di Jakarta sudah santer tuh COVID-19 gitu. Nah terus di Palu belum ada, tapi saya sudah konsumsi berita-berita tentang itu dong. Iya. Terus sampai ada panic buying di sini, sampai kelangkaan alkohol dan segala macam. Palu. Sempat. Terus saya tuh sudah mulai karantina 20 hari malah di kantor Temandi. Gimana kakak tua, saya nomaden kan, ini nggak punya rumah di Palu. Salah satu Iya kan. Oke. Nah terus setelah 20 hari saya pulang kampung, pulang ke negara bagian ya, pantai barat Donggala ya. Negara bagian. Nah terus 3 hari di kampung itu, hari ketiga saya mulai gusar gitu, saya mulai risau. Ini kayaknya bukan saya ini, karena keluarga semua di Palu, mamaku di Palu juga, keluarga semua di Palu waktu itu. Saya harus ke Palu deh di hari ketiga. Terus itu jam 4 sore, mandi kepikirlah ide itu di toilet malah. Toilet? Iya, toilet. Terus oke, kita bikin jaga Palu nih. Setelah itu mandi dan segala macam, langsung ke Palu, naik angkot waktu langsung ke Palu. Terus sampai Palu langsung saya hubungi sama teman-teman kita bikin ini ya. Tapi mekanismenya seperti ini, kita ngumpulin beras minimal 1 kilo, kalau misalkan diuangkan itu 11.000, itu akan kita sumbangkan kepada teman-teman yang susah menjangkau bahan makanan pada saat COVID. Kan awal-awal COVID di Palu itu kan sempat heboh, ada panic buying, kemudian ada pembatasan keluar rumah, teman-teman yang kalau kita ya mungkin masih bisa survive, tapi untuk teman-teman pekerja harian lepas yang mereka menggantungkan kehidupannya dengan kerja sehari-hari, kalau misalkan tidak kerja mereka tidak bisa makan gitu. Nah saya tuh pemikiran waktu itu seperti itu, makanya saya ajaklah teman-teman semuanya
untuk terlibat di dalam kegiatan Jaga Palu ini, gerak Tapi, Jaga Palu. Sebelum jauh menjelaskan tentang Jaga Palu, kenapa ide pada saat itu yang dibentuk itu namanya Jaga Palu? Nggak ada, muncul aja seperti itu. Dan memang kalau dalam prosesku menelurkan sebuah ide itu saya tidak terlalu banyak mikir A B C D gitu. Jadi Mana itu yang pure cocok, langsung eksekusi gitu. Dan teman-teman mungkin juga tahu yang di Palu, ya saya eksekutor ketika ada yang karena semua saya harus mencapai itu. Udah saya hubungi teman-temanku dan mereka mau kontribusi dan segala macam. Kita bikinlah Jaga Palu. Nah, untuk perdana kita menyalurkan sebelum ke menyalurkan berapa jumlah total relawan? Total relawan waktu itu sekitar 50-an orang loh. 50-an? Iya, 50-an orang. Terus teman-teman menggalang bantuan dari kampus. Secara personal nih, tuh ada yang kasih 11.000, kemudian ada yang kasih 1 kilo beras, ada yang kasih 1 kaleng susu, ada yang kasih 1 box teh gitu. Nah, dan waktu itu kita mengumpulkan kurang lebih hampir 2 ton beras yang kita kumpul dalam jangka waktu 3 minggu. 2 ton beras dalam jangka waktu 3 minggu. Dan itu gerakan yang tidak masif-masif amat sih, karena gerakan anak muda ya. Yes. Kecuali barangkali kita ini orang yang punya ABCD gampang ya. Yang punya lebih. Ya, di belakang namaku itu ada siapa gitu ya. Keturunan darah biru. Keturunan darah biru ya. Tapi pasti kayak akan cepat gitu. Dari 50-an orang relawan Jaga Palu, latar belakang mereka pada saat itu berbeda-beda, mahasiswa, ada yang dosen, malah ada yang pengusaha, malah yang bantu kita. Tapi dari sembako yang kita kumpul itu, kita menjangkau 2.000 jiwa. 2.000 jiwa masyarakat Kota Palu yang membutuhkan paket sembako pada waktu itu. Malah itu kan kurang lebih setahun ya kita setahun. Malah kita buka posko penjemputan donasi waktu itu. Kalau misalkan warga yang tidak bisa ngambil donasinya langsung, kita bisa antarkan gitu. Ada posko penjemputan donasi dan posko pengambilan donasi dari para donatur. Itu sih. Nah, kemudian teman-teman ini kan banyak nih kekuatan kekuatan bercerita dari orang ke orang itu menjadi penting sih sebenarnya. Dan itu kekuatan, itu salah satu kekuatan semua gerakan yang saya bangun selama ini. Sekolah Pemore, Jaga Palu, ini lagi ada yang baru bergerak dari Palu. Itu semuanya dari person to person, dari orang ke orang gitu. Makanya ya kita tuh ya fine-fine aja gitu. Mau ada donor mau enggak ya udah tetap jalan. Kibas-kibas sarung ya. Kita bisa kibas-kibas sarung karena programnya terus jalan sih. Kayak saya masuk ke 50 relawan itu dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang mahasiswa, dan bahkan ada pekerja ya yang bekerja pada saat itu. Apa yang menjadi daya tarik yang Kak Yo berikan ke mereka sampai mereka mau menjadi relawan? Yang pertama adalah solidaritas dan gotong royong, karena sebenarnya berangkat dari bencana 2018. Sebenarnya Palu itu kayak completely we have complete disaster gitu, karena kita sudah kena tsunami ya, kita sudah kena gempa bumi, terus kita sudah kena likuifaksi, terus kita sudah kena corona lagi ya. Jadi ada paket komplit, ditambah lagi satu, kita tuh hidup di atas patahan Palu Koro, yang mana siap tidak siap ya kita harus siap, misalnya merinding nih, yang mana siap tidak siap kita harus siap. Nah, jadi perasaan solidaritas itu yang sudah terbentuk sebenarnya di kalangan teman-teman muda di Palu, dan itu sebenarnya sangat membantu sekali untuk pelaksanaan program-program sosial sih. Makanya ketika bencana banyak sekali teman-teman membentuk komunitas baru, kemudian banyak sekali penggalangan dana yang dilakukan dan disalurkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Dan sebenarnya kekuatan ini sebenarnya menjadi daya tarik yang paling keren gitu ketika ini bisa dimaksimalkan oleh siapapun menonton podcast kita kali ini ya. Harusnya bisa melihat potensi gitu. Bahkan kemarin saya baca di salah satu platform juga media, saya sebutnya cuma majalah Step ya, itu mereka ngambil data dari BPS, itu bahwa di Palu itu ternyata yang banyak itu anak muda yang benar. Dan itu kalau tidak dimaksimalkan, gila itu. Sayang sekali. Nah, kalau itu dimaksimalkan, kita bisa keren. Anak muda dimaksimalkan, kita bisa keren. Iya, kita bisa keren. Tapi kayak untuk hal-hal yang dikumpulkan pada saat itu, apa saja yang dikumpulkan dan berapa yang terkumpul, lalu penyalurannya di wilayah mana saja? Kalau kemarin itu beras kurang lebih mencapai 2 ton ya. Terus yang dikumpulkan itu
sekilo. Itu yang ada yang mendonasikan. Ada yang mendonasikan. Sekilo. Kalau misalkan mereka tidak bisa kasih beras, mereka bisa transfer uang 11.000. Kalau misalkan mereka tidak bisa transfer dan sibuk, kita jemput. Oh, pada saat itu. Ada pelayanan jemput. Jadi mau kurang apa coba ya? Berbuat baik ini sudah kita fasilitasi nih. Kalau kamu tidak bisa datang, kita jemput, kamu punya uang gitu. Pada saat itu. Pada saat itu yang penting kamu harus bantu ini orang-orang. Betul. Orang-orang membutuhkan gitu. Nah, yang terkumpul waktu itu beras, kemudian ada telur, kemudian ada teh, kopi, gula, susu, minuman, skos delight ya, minyak goreng juga. Dan apa ya, kita tuh sudah kayak instansi pemerintah ya, sayang banget ya kita tidak punya anggaran lebih untuk bisa memaksimalkan kerja-kerja. Tapi sebenarnya itu sudah cukup sebenarnya men-trigger kawan-kawan untuk bikin gerakan peduli terhadap sesama di masa pandemi gitu. Dan itu sangat-sangat membantu sekali. Bayangkan 2.000 jiwa yang bisa kita yang kita bisa bantu. Malah kita juga bantu teman-teman yang di POI terdampak banjir bandang ya. Banjir bandang ya. Tambah satu lagi bencana ada banjir ya. Terus kita juga sempat bantu yang di Parigi. Boyantongo kan, bencana. Terus kita juga sempat bantu yang di Masamba. Oh iya. Iya. Pada saat itu kan ada beruntun kejadian-kejadian bencana. Dan apa sih namanya, semangat solidaritas itu sebenarnya yang yang disampaikan kepada anak muda di Kota Palu. Dan sebenarnya saya pikir teman-teman kita di Palu tuh anak-anak itu sangat maju dan terbuka sekarang gitu. Tinggal bagaimana kita men-treatment gitu, how we treat them. Itu kan satu orang dengan orang lain itu tidak bisa kemudian disamaratakan. Tapi secara mindset ya, anak-anak muda di Palu itu sangat keren gitu. Dan itu harus dimaksimalkan. Gitu. Harus dimaksimalkan karena kalau tidak dimaksimalkan, mereka akan menjadi beban negara gitu. Ketika mereka jadi beban negara, mereka ini akan jadi beban pemerintah gitu. Itu sih, makanya harus dimaksimalkan. Oke. Untuk ini kayak selain gerakan Jaga Palu itu kegiatannya untuk membagi-bagi sembako, menjemput sembako, mengumpulkan sembako. Ada kegiatan lain tidak dari Jaga Palu itu sendiri? Kalau Jaga Palu sendiri semakin kesini kita bertransformasi. Kalau pada saat banyak-banyaknya pandemi, santer-santernya di Palu itu kita benar-benar fokus ke isu pangan. Malah kemarin itu kita mendorong bagaimana anak-anak muda ini untuk bikin kebun. Untuk bikin kebun di rumahnya masing-masing, baik hidroponik maupun kebun konvensional di tanah misalkan gitu. Semakin kesini kita bertransformasi untuk fokus ke literasi, kemudian edukasi lingkungan dan pemberdayaan anak muda. Kenapa sebenarnya fokus ke isu literasi? Karena ya anak muda itu kenapa mereka tidak bisa berdaya? Karena kurangnya informasi karena malasnya membaca. Makanya kita fokus ke literasi, kita mendorong teman-teman untuk membentuk komunitas, kemudian kita drop buku kepada anak-anak, kemudian kita bikin ruang kreatif untuk anak-anak supaya mereka untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka di masa pandemi. Nah kemudian anak muda ini kan harus berdaya gitu. Kenapa mereka berdaya? Karena kalau mereka berdaya, mereka bisa mempengaruhi anak muda lain untuk berdaya gitu. Jadi anak muda itu harus berdaya dari diri mereka sendiri, dan yang bisa memberikan contoh itu adalah anak muda itu sendiri gitu. Karena bahasanya saya tidak mau bahasanya generasi baby boomer. Kita ngobrol baby boomer ya. Karena bahasanya orang yang baby boomer dan kita sekarang yang hidup di anak milenial ini sekarang ini generasi Z. Itu luar biasa, gila, keren, dan pencapaiannya sangat-sangat eksponensial sekali. Dan bahasa-bahasa itu harus diimbangi oleh anak muda juga. Itu makanya anak muda itu harus berdaya. Nah kemudian kenapa juga fokus ke isu lingkungan? Setiap tahun ya jumlah penduduk itu semakin meningkat sebenarnya. Dan kekhawatirannya adalah ketika jumlah penduduk meningkat itu akan berdampak kepada lahan untuk permukiman gitu. Iya, apalagi sekarang itu pembangunan perumahan, KPR itu segala macam kan. Nah, jadi bagaimana caranya anak muda itu menjadi aware dengan isu lingkungan, bagaimana cara mereka memaksimalkan apa yang ada gitu. Mungkin sebenarnya ini bukan mungkin lagi. Mungkin hal yang kita bicarakan sekarang itu sangat-sangat jarang sekali dibicarakan. Iya. Sangat. Kenapa?
Karena sebagian besar orang-orang kita tuh masih fokus ke hal-hal misalkan yang bersifat kebendaan, pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, pembangunan, pokoknya hal-hal yang bersifat membangun fisik lah misalnya. Tapi satu yang mereka lupa, pembangunan fisik yang tidak berbanding lurus dengan pengetahuan warganya itu timpang juga. Makanya jangan heran tuh ada vandalisme di jalan, ada fasilitas umum yang dirusak. Itu adalah salah satu contoh ketidakseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia gitu. Makanya harus sinkron ini ketiga-tiganya gitu. Makanya sangat senang sekali ya dengan dengan program-program yang dicanangkan oleh pemerintahan yang baru sekarang itu adalah beliau juga fokus ke pembangunan sumber daya manusia gitu. Karena ketika misalkan kita ngobrol tentang SDG, Sustainable Development Goals, itu juga masuk dalam poin-poinnya gitu. Jadi ketika misalkan anak muda sudah berdaya, sudah peduli lingkungan, sudah membaca, gila ini keren banget nih Kota Palu, serius. Jadi ini Jaga Palu sebenarnya ini kayaknya sudah mulai masuk ke ranah wilayah untuk memperbaiki seluruh anak muda di Kota Palu. Jangan anak muda harus diperbaiki gitu kan. Oke. Budaya nongkrong misalkan kita di warung kopi sekarang tuh saya tuh suka nongkrong di beberapa warung kopi. Saya tidak mau sebut namanya karena kita nggak di endorse ya. Tapi kayaknya lain kali di endorse. Saya tuh suka mengamati pola kerjanya teman-teman muda di Palu, anak-anak muda di Palu. Suka nongkrong, bikin konten. Bagaimana kalau nongkrong itu yang nongkrongnya tidak produktif, mari kita bikin nongkrong yang produktif. Gitu. Karena sebenarnya dengan anak muda nongkrong produktif di warkop itu sebenarnya itu kan mendatangkan ekonomi. Iya, betul. Ekonomi dan pelaku usaha pasti kan bayar pajak. Jatuh-jatuhnya itu ke pemerintah, PAD juga kan, tapi harus dibarengi dengan nongkrong yang produktif gitu sih. Jadi anak muda Kota Palu harus bisa berdaya gitu. Harus bisa berdaya secara pribadi karena berdaya itu harus dimulai dari kita dulu. Diri sendiri. Karena kalau kita sudah dari diri kita sendiri sudah berdaya, kita gampang aja mengarahkan orang lain untuk berdaya juga. Seperti itu. Jadi kita ini kayaknya sudah semakin jauh membahas persoalan pemuda di Kota Palu. Gitu kan? Flashback kembali ke Jaga Palu. Ya, kita kembali ke Jaga Palu. Kenapa Jaga Palu itu sampai kayak berpikir untuk membuat kaos Jaga Palu? Saya itu pernah belajar tentang manajemen promosi dan segala macam waktu itu di 2016 ya, waktu itu di kayak sebenarnya ilmunya banyak guys. Tentang publikasi saya tuh belajar di Australia waktu itu di Brisbane, Queensland waktu itu saya belajar. Media yang paling efektif digunakan untuk mengkampanyekan sesuatu itu adalah melalui kaos, baju. Makanya kan partai-partai politik itu juga pakai kaos. Oh iya, mereka berkampanye pasti ada baju kaos. Pasti ada kaosnya karena itu adalah media yang paling efektif dan paling bisa menjangkau orang banyak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita membantu teman-teman pengusaha konveksi kecil-kecilan di Palu untuk produksi gitu. Jadi semua barang, semua baju, semua merchandise yang kita pakai itu adalah semua produksinya di Palu. Kita nggak lagi produksi di Jawa gitu. Itu seluruhnya produksi di Palu? Semua produksi di Palu. Karena pemikirannya gini, kita ngobrolin lokalitas, tapi produk-produk masih ada di Jawa. Jadi harus di sini gitu. Kita sudah memberdayakan ekonomi, kita sudah memberi lapangan pekerjaan kepada orang banyak gitu ya. Kita sudah menyuarakan aspirasi anak muda yang harus disuarakan tentang kesadaran menjaga kota yang kita cintai ini. Kita sudah membangun awareness, kesadaran mereka tentang kota Palu ini secara utuh gitu. Jadi Kota Palu itu kan tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi gitu. Harus dilihat di semua sisi, holistik. Makanya Jaga Palu gitu. Kenapa harus kaos? Karena itu paling mudah menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah gitu. Karena sebenarnya sebuah program yang bisa dikatakan program itu berhasil manakala program itu bisa menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah. Iya, kelompok yang paling rentan itu harus bisa menjangkau. Kalau misalkan itu sudah bisa menjangkau, itu berhasil programnya.
karena mereka akan bercerita tentang program ini. Osa dulu dibantu sama ini ABCD dan segala macam. Makanya jangan heran teman-teman jadi banyak tuh pakai baju jaga palu. Itu sebenarnya sebuah simbol persaudaraan dan solidaritas sebenarnya. Kita sudah kena bencana gitu ya. Bertubi-tubi banyak banget bencana yang terjadi. Ya saatnya kita menjaga kota gitu. Nggak ada alasan gitu untuk tidak menjaga kota Palu. Alangkah tidak bersyukurnya ya kita sudah kerja di Palu, kita minum air di Palu, kita menghirup udara di Palu, berlalalala ya di Palu. Ya apa yang kita lakukan selain menjaga kota gitu? Betul. Itu sih. Tapi kayak untuk promosi sedikit. Yes. Harga kaos jaga palu itu jadi teman-teman harga kaos jaga palu itu ya harga kaos jaga palu itu 120.000 untuk lengan pendek, untuk lengan panjang itu 125.000 dan itu sangat-sangat terjangkau sekali. Bahkan saya lihat mulai dari kalangan bawah sampai makanya saya bilang ketika satu program bisa menjangkau semua kalangan dan khusus kalangan paling rentan, itu program bisa berhasil sih. Itu bisa dikatakan berhasil. Dan 98% keuntungan dari penjualan kaos jaga palu itu digunakan untuk mendanai program sosial yang dilakukan oleh Jaga Palu bersama teman-teman komunitas. Nah, sekarang program dari Jaga Palu itu kita akan membuat ruang kreatif anak di 7 kelurahan di Kota Palu. Itu akan running bulan Juni dan 90% pendanaan itu diambil dari penjualan kaos Jaga Palu. Kenapa nggak 100% ya? Kenapa? 2%-nya untuk admin ya, untuk orang yang foto produk, untuk uang bensinnya relawan yang pergi mengajar ya. Jadi itu bukan untuk saya ya. Saya masih punya banyak kelas mengajar di Palu ya. Oke Kayo, tapi hingga sekarang kira-kira sudah berapa sih produksi kaos jaga palu yang terjual? Saya nggak mau ngobrol, mendekati 1.000 lah. Mendekati 1.000. Dan itu sudah terjual kemana saja? Terjual pelanggan kita sekarang itu Jakarta, Medan, Bandung, Bali, Jogja, Aceh, kemudian Maluku, Papua. Aceh? Iya, Aceh. Itu sudah jauh menjangkau. Iya, itulah kekuatan sosial media. Itulah kekuatan sosial. Kalau sekarang dulu kita tuh susah sekali promo, sekarang itu kita bisa berselancar di dunia mana. Kita bisa memasarkan produk Australia juga. Produk kita Australia sudah masuk. Sudah masuk. Luar biasa. Australia Barat. Itu dan dikirim sana. Itu sih biasa. Ya pasti memang salah satu pemuda Kota Palu ini aset yang patut untuk dipertahankan, aset yang patut untuk dijaga. Kayo, untuk Kayo sendiri, sebenarnya Jaga Palu itu apa buat Kayo? Nggak apa-apa sih, biasa aja. Bukan sesuatu yang kayak ih gila ini keren banget, enggak, biasa aja sih. Karena kenapa menjadi biasa, saya banyak bertemu dengan teman-teman yang membuat hal yang lebih luar biasa lagi di Jakarta maupun di negara-negara luar gitu. Saya banyak bertemu dan berinteraksi dengan mereka. Makanya proses belajarku itu sebenarnya dari hal-hal yang benar-benar implemented, yang benar-benar bisa dilakukan gitu. Dan ketika orang bertanya, Jaga Palu itu luar biasa, enggak luar biasa, biasa aja. Biasanya. Karena memang sudah seharusnya untuk melakukan hal. Iya, sudah seharusnya. Kita tuh ya dalam agama pun kan juga diajar manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, lalala dan segala macamnya. Netizen lah yang paling tahu ya. Apalah ya kita ini ya. Mereka udah tahu gitu. Jadi seharusnya kita tuh tidak perlu lagi saling memberikan. Udahlah ya, udah lakukan aja, nggak usah punya teori. Lebih baik lakukan gitu. Untuk ke depan Jaga Palu ini akan menjadi seperti apa? Apakah ada rencana Kayo untuk Jaga Palu? Dia kemudian akan menjadi sebuah perusahaan atau apa atau yayasan dan lain saya sebagainya. belum tahu tentang itu. Apa sih sebenarnya? Apa ya, kita let it flow saja. Apakah nanti jadi perusahaan? Apakah nanti jadi yayasan? Apakah nanti jadi production house malah? Karena kita juga membantu lagi garap 2 produksi film sekarang. Oh, produksi film? Iya. Di mana itu? Satu di Pantai Barat, satu di Taweli. Luar biasa. Itu film? Kalau Pantai Barat itu sebenarnya kita kerjasama dengan beberapa komunitas, disupport juga sama teman-teman dari Jakarta, dari Indox. Kemudian kalau yang di Taweli sendiri itu memang Jaga Palu yang membantu mendukung dari penjualan hasil kaos itu. Dari hasil penjualan kaos,
Ya kita lihatlah gimana, apakah dia menjadi yayasan, perusahaan atau apa. Yang jelasnya adalah Jaga Palu itu anak muda punya, itu anak muda sekali. Milik anak muda. Oke. Anak muda yang berdaya. Anak muda yang berdaya. Kayak ini kan kayak sebenarnya dari sejak kapan mulai untuk tergerak hati dan pikiran sampai mau melakukan semua ini, menghadirkan Sekolah Komori, menghadirkan Jaga Palu, itu sebenarnya sejak kapan? Aduh, ya kalau kita jadi flashback ke belakang ini. Jadi itu sejak 2012 sih sebenarnya. 2012 itu saya bikin gerakan, disupport sama beberapa disupport beberapa industri keuangan ya, kayak bank gitu. Oke. Ada yang support. Saya mengumpulkan 10.000 buku tulis. 10.000 buku tulis? Iya, itu 2012 di Palu. Dan udah sejak itu. Sejak itu. Apa yang mendorong itu? Kepekaan itu hadir dari mana? Sebenarnya kita mau bikin, mau membuat legacy sebenarnya. Legacy, warisan yang baik sebenarnya. Karena teman-teman juga pasti tahu ya latar belakang saya seperti apa. Nanti teman-teman juga bisa lihat di YouTube atau di Google. Saya tidak punya pilihan lain gitu selain membuat legacy yang bisa diingat oleh orang gitu. Karena ketika orang di luar punya banyak pilihan A, B, C sampai Z, saya tidak ada pilihan lain. Jadi I have to create my own. Saya mengkreasikan diriku versi terbaik menurut saya gitu. I have to make legacy gitu. Makanya kita fokus ke konten, ke dunia sosial, pendidikan anak dan pemberdayaan muda. Dan itu legacy yang diwariskan gitu. Makanya di dalam sebuah program itu kita tuh tidak pernah namanya bikin acara seremonial, no. Itu gila, nggak ada. Itu udah nggak bisa. Ya Mas itu anti, nggak ada yang gitu. Makanya sebenarnya ketika misalkan teman-teman lihat juga di dalam postingan Instagram kita tuh tidak ada namanya selamat hari ini, hari apa, nggak ada. Nggak ada. Karena kita anti yang gitu-gitu. Dan itu kayak cuma di Indonesia deh yang kayak begitu-begitu. Nggak tahu ya, mungkin atau saya kurang referensi, mohon nanti dibantu. Iya, nanti dibantu di kolom komentar ketika teman-teman netizen melihat ya. Iya, saya banyak bertukar pikiran dengan teman-teman dari negara luar. Ucapan selamat ini kayaknya cuma di Indonesia deh. Yang budayanya. Yang bener-bener yang oh my god, lu nggak ada deh kayaknya. Atau ada tapi kurang gitu, tidak terlalu gimana-gimana. Tapi kayak kenapa memilih jalan seperti ini? Pengen sebenarnya karena dengan di jalan seperti itu dampak yang kita lihat itu bisa dilihat gitu. Kalau saya ngajar ya, misalkan saya ngajar anak-anak sekarang, sebulan aja tuh anak saya ajar, langsung bisa dilihat dampaknya. Gitu. Misalkan aja bahasa Inggris tuh, kalau selama-lama, sebulan itu paling lama, 2 minggu deh sini, saya ajar setiap hari, langsung bisa dilihat dampaknya. Karena saya suka mengukur dampak. Oh, jadi takarannya kayak itu dampak? Dampak gitu. Karena sebenarnya seorang pemimpin, leader itu, dia tuh harus meng-create orang-orang baru gitu. Orang-orang baru itu harus di-create gitu. Karena kalau misalkan kita tidak meng-create pemimpin yang baru, ya Allah, udahlah, nggak akan ada regenerasi gitu. Iya sih, itu yang paling utama. Iya, mungkin jarang sekali jarang sekali diperhatikan oleh orang gitu. Misalkan saja beberapa kita menyerempet sedikit. Misalkan di beberapa partai gitu, tokoh-tokoh di Palu, kan cuma itu doang. Iya. Kan regenerasi, diciptakan regenerasi. Harus diciptakan karena kalau tidak menciptakan regenerasi ya udah selesai. Oke. Kayu sebenarnya apa sih yang Kayu cari untuk hidup? Oh my god. Bergerak semua yang dari belakang sejak 2012 sampai dengan sekarang, apa yang sebenarnya Kayu cari? Making legacy sih sebenarnya. Making legacy. Kalau dulu kan saya tuh pengen jadi orang kaya dan terkenal. Itu dulu. Malah saya tuh sempat bikin blog, I want to be famous and be rich gitu. Ternyata semakin kesini definisi kekayaan itu menjadi berubah dan bertransformasi gitu. Definisi kekayaan adalah tidak lagi bersifat hal-hal yang kebendaan,
bersifat ke hal-hal yang lebih substansi, pembentukan mental, pembentukan karakter gitu. Makanya ya kalau teman-teman akrab ya teman-teman tahu tempat tinggal Yaomi di mana sih? Nggak ada. I don't have like a settled place to live gitu. Saya tidak punya tempat tinggal yang benar-benar. Itu kenapa? Karena saya udah nggak fokus ke situ. Rumahku di Pantai Barat. Iya, rumahku di Pantai Barat. Di sini nggak ada rumah. Saya di sini cuma datang menumpang, bekerja, memberikan dampak baik. Itu aja, nggak terlalu gimana-gimana. Neko-neko ABCD. Kayak tidak berpikir untuk yang ke depan misalnya. Ya contoh-contoh menikah. Oh, menikah itu ada dalam pikiran. Tapi biasanya hal-hal personal itu saya tidak bahas saya tidak bahas di kalangan umum gitu. Okay. Ada memang orang yang sudah porsinya membahas untuk. Tapi keinginan itu ada. Ada dong. Ada. Masa sih kita nggak mau berkeluarga? Saya ngobrol tentang regenerasi. Ya saya juga harus menciptakan Yaumil yang lain, Yaumil baru gitu. Nggak harus saya sendiri, harus ada penerus untuk meneruskan. Tapi kan sudah terlalu banyak di Kota Palu ini Yaumil yang secara bukan biologis, tapi secara ideologis itu sudah banyak yang terbentuk. Kan apalagi di Jaga Palu, More, para relawan-relawan yang hadir. Oh itu nanti kita cerita di belakang. Nanti kita cerita di belakang ya. Iklan aja deh itu pembahasannya sudah agak jauh gitu. Oke. Kak Yaumil, untuk ke depan gerakan apa lagi yang ingin Kak Yaumil buat? Mungkinkah ada dampak yang Kak Yaumil itu punya titik dampak yang saya pengen di sini aja. Tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan tentu ada. Tingkat kepuasannya, tapi semangat untuk belajar itu akhirnya membuyarkan tingkat kepuasan itu. Semangat belajar akhirnya membuyarkan tingkat kepuasan. Karena sebenarnya kita tuh semakin belajar semakin tidak tahu gitu. Misalkan seperti saya udah bisa bahasa Inggris nih, ABCD. Ih keren banget tuh bahasa Prancis. Merci beaucoup, s'il vous plaît, comment allez-vous? Sampai untuk posisi yang seperti sekarang masih terus mencari. Karena sebenarnya untuk kuasai satu bahasa saja di era sekarang itu enggak bahasa Inggris ya Allah, it's like a common thing gitu. sudah sesuatu yang umum sekali dan ketika kita hanya bisa bahasa Inggris gitu. Karena misalkan ketika satu kali saya menghadiri acara-acara internasional dengan orang Prancis, saya harus berkomunikasi dengan bahasa Prancis. Ketika ketemu dengan orang Jepang, saya harus bisa berkomunikasi bahasa Jepang. Dan beda dengan misalkan berinteraksi dengan orang Prancis, saya pakai bahasa Inggris, itu akan beda. Dari gesturnya mereka, dari tatapan mata mereka akan beda. Karena si lawan bicaraku ini pasti ada kebanggaan, dia bisa bahasa Prancis nih. Jadi tektokannya itu lebih dapat. Gitu sih. Luar biasa. Oke Kak Yaumil, terakhir. Ini kalau diteruskan bakal panjang. Mungkin kita akan ada sesi-sesi berikutnya untuk pesan ke pemuda pada umumnya dan pemuda Kota Palu pada khususnya. Untuk pemuda Indonesia ya, kita tuh lagi mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi. Dan ketika ini tidak dimaksimalkan, sebenarnya ini akan menjadi beban bagi negara. Dan ini akan membebani kita juga, akan berbeban juga kepada kita gitu. Jadi anak-anak muda itu harusnya belajar dan berdaya. Teman-teman yang mungkin sekarang belajar di kampus, ya ilmu-ilmu di kampus itu kalau misalkan kalian juga tidak terapkan di luar, itu akan jadinya oh my god, ya tidak berdampak gitu. Dan sekarang tuh bukan lagi seberapa besar, seberapa tingginya gelarmu gitu, tapi seberapa besar dampak yang bisa kau berikan di masyarakat. Jadi intinya sebagai anak muda Indonesia harus berdaya. Nah, terus untuk teman-teman di Palu itu saya melihat budaya kita sekarang itu banyak sekali konten-konten kreator yang muncul. Harapannya adalah ketika teman-teman bikin konten, jangan bikin konten sampah. Bikinlah konten yang bisa mengedukasi gitu. Konten harus memberikan dampak maksimal gitu. Karena masukan buat karena kenapa? Apalagi kan kemarin tuh presiden baru meluncing program Indonesia Makin Cakep Digital ya. Waktu itu saya terlibat juga. Indonesia Makin Cakep Digital, dan sebenarnya apa-apa yang kita share di sosial media itu bukan hanya tentang kita, tapi tentang orang yang menerima dampaknya.
Dan satu lagi, sebagai anak muda, kita harus berdaya, bermanfaat, dan bersama-sama untuk menjaga kota Palu yang kita cintai. Berdaya, bermanfaat, bersama-sama menjaga Kota Palu yang kita cintai. Oke, itulah Temu Wacana bersama Kak Yowil Masri. Dan selanjutnya nanti akan ada video-video berikutnya. Dan stay tune untuk berada di Temu Wacana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.